Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma waffiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana tadi sudah disampaikan pada muqaddimah. Kita sudah sampai pada hikmah yang ke-73, yang mudah-mudahan di hikmah yang ke-73 ini insyaallah sudah masuk kepada bagian bab yang ke-9 kalau di kitab-kitab syarah namanya. Nah, jadi hikmah yang ke-72 tadi, 72 kemarin itu merupakan penutup di bab yang ke-8. Nah, insyaallah mudah-mudahan juga kita selesaikan, dan mudah-mudahan juga kita bisa pahami, dan mudah-mudahan juga yang ini yang paling inti, kita pun termasuk orang yang mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Ini sedikit ya Pak ya hikmahnya. Khairu ma tatlubuhu, adapun sesuatu yang engkau minta kepada Allah, yang terbaik yang engkau minta kepada Allah, yang engkau munajatkan kepada Allah, ma huwa talibuhu minka, ialah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau sesuatu yang Allah taala minta darimu. Nah, jadi kalau kita bahas dulu sekali, ketika kita bahas bahwa berdoa itu adalah salah satu bentuk alamatul ibtikor minal abdi ilallah. Itu ciri kita butuh kepada Allah itu adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian ketika berdoa pun ada adab-adabannya. Jangan sampai berdoa itu hanya disebut sebagai permintaan saja, karena permintaan itu beda dengan doa. Jadi yang pernah kita sampaikan sebelumnya apa perbedaan soal sama doa? Kalau meminta itu hanya dari ucapan saja. Tapi kalau sudah dengan doa, lisannya meminta, hatinya pun khusyuk, mentadaburi, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun perintah dari Allah. Sampai-sampai Rasul pernah menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Kenapa bisa disebut doa intisari dari ibadah? Karena dengan doa terlihat status hamba dan Tuhan. Maka yang paling benci itu Allah dan Rasulullah adalah seorang hamba yang tak mau berdoa kepada Allah, seakan-akan tidak butuh, tidak ibtikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kita diajarkan bahwa ketika berdoa jangan sampai
kita berdoa itu termasuk dalam kategori tolabuka minhu tuhmatun laka. Jangan sampai yang sudah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu minta kepada Allah itu salah sangka ke Allah atau buruk sangka ke Allah. Kan pernah ya Pak kita kaji. Ini masih ingat kita Pak? Yang mana ini? Yang 3 tahun lalu lah. Ngasih karak 2 tahun. Nah, yang kalau kita meminta kepada Allah itu seakan-akan kita mengingatkan Allah. Kalau kita kadang-kadang kan, ya Allah, saya butuh saya butuh ini, saya butuh ini. Seakan-akan ada intikat, anggapan dari dalam diri kita. Kalau kita tidak berdoa, Allah Subhanahu wa taala lupa dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak berdoa, Allah Subhanahu wa taala membiarkan keadaan kita. Makanya dalam salah satu hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala dawuh kayak gini, Pak. Ini juga jadi cepretan bagi kita. Ya abdi ati'ni. Hai hamba-Aku, taatilah aku, ibadahlah kepadaku, persembahkan seluruh hidupmu untukku. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Jangan kau ajarkan aku apa-apa yang maslahat untukmu. Kenapa? Li'anni kholiquka, karena aku yang menciptakan kamu. Itu potongan hadis kursinya kayak gitu, Pak. Kalau kita ulangi lagi, ya abdi ati'ni, hai hamba-Aku, taati saja aku. Jangan ajarkan kepadaku ma yuslihuka, apa yang paling maslahat untukmu, apa yang baik untukmu, karena aku yang telah menciptakan. Nah, sehingga terkadang kita berdoa itu seakan-akan, ya Allah, ini loh yang terbaik buat saya, ijabah. Ya Allah, saya tuh maunya ini, walaupun bertentangan dengan kehendakmu, saya nama yang ini we jadi kenana. Nah, sehingga itu bukan menunjukkan lagi rasa iftikor kita kepada Allah, tidak lagi menunjukkan kita butuh kepada Allah, tetapi seakan-akan yang jadi Tuhan tuh kitanya atau Allahnya. Kalau pingin isi doa itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, agar supaya doa ini cepat diijabahnya dan doa kita ini termasuk golongan doa yang terbaik. Nah, saya sampaikan satu riwayat. Salah satu sunat di dalam sholat itu ialah ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhir. Biasanya kan ketika kita tasyahud akhir itu senantiasa berdoa. Biasa yang kita doakan itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sering ya Pak kita berdoa. Tapi kalau Sayyidina Ibnu Mas'ud itu doanya pasti ditambah. Insyaallah doa ini mudah-mudahan pun kita bisa amalkan minimal 1 kali dalam satu hidup kita amalkan. Yaitu doa Sayyidina Ibnu Mas'ud itu ketika beres tasawuf akhir sebelum melakukan salam, beliau akan berdoa, Allahumma inni as'aluka minal khairi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta seluruh kebaikan, baik kebaikan itu yang aku tahu ataupun yang tidak aku ketahui. Wa a'udzubika min syarri kullihi. Dan ya Allah, aku meminta perlindungan darimu minasyarri, dari seluruh keburukan, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, kebaikan yang aku tahu ataupun tidak aku ketahui. Bahkan Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka ibadukas solihun. Ya Allah, aku meminta kepadamu apa-apa yang telah diminta oleh hambamu yang soleh. Bahkan Allahumma inni a'udzubika min syarri ma'adza minhu ibadukas solihun. Ya Allah, aku pun berlindung kepadamu dari setiap keburukan yang seluruh hamba-hamba solehmu itu meminta perlindungan darinya kepadamu. Bahkan ditutup lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca lagi, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pernah enggak baca dia? Panjang-panjang itu ingat doa. Ya karena memang urusannya yang dipinta itu ukhrawi. Nah, itu apakah termasuk kategori doa terbaik?
Nah, kalaulah kita lihat seluruh doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, asal semuanya menunjukkan rasa itikor kita, butuh kepada Allah, semuanya baik. Bapak mau minta sehat, silahkan. Bapak mau minta kaya, ya silahkan. Bapak mau minta, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, silahkan. Istri yang solehah, anak-anak yang soleh-soleha, silahkan. Tetapi dari sekian banyak doa yang terbaik itu adalah doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut dari kita. Doa yang isinya itu untuk melaksanakan apa yang Allah tuntut dari kita. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita? Nah, ini kebenaran gak ada di kitab ini. Saya ketemunya dalam kitab Ibnu Zarruq, Syekh Zarruq. Dalam kitab Syekh Zarruq ini diterangkan ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut dari seorang hamba untuk Allah. Yang pertama, at-takholi an kulli syai'in illa anhu. Kosongkan hatinya dari segala sesuatu kecuali di dalamnya ada Allah. Berarti memang benar-benar tasdiq, benar-benar mahabbah, benar-benar mentauhidkan Allah dalam hati. Itu pertama, tuntutan Allah kepada kita. Jangan ada sesuatu selain aku yang ada di dalam hatimu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, wa tahalli bima yurdihi angka wa yarudduka ilaihi, dan kita menghias diri kita, menghias hati kita dengan sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu itu wa yarudduka ilaihi bisa menuntun kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menghias seluruh dohir batin kita dengan ibadah dan ketaatan. 2, tuntutan Allah. Yang ketiga, wadawamu ala zalika, selalu konsisten dalam membersihkan hati dan menghiasi diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perintah dari Allah, tuntutan dari Allah. Nah, gimana atuh isi doanya? Agar doa itu termasuk doa yang terbaik, maka doa yang kita lantunkan, ya Allah, bantulah aku, istiqomahkanlah aku untuk senantiasa mengerjakan perintahmu. Itu masuk kategori doa terbaik. Ya Allah, tuntunlah langkahku, istiqomahkan diriku agar diriku menjauhi hal-hal yang Engkau haramkan. Itu termasuk kategori doa yang terbaik. Nah, artinya Bapak boleh minta rezeki, karena Rasulullah pun ajarkan, Allahumma rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada warzuqni ya banyak. Tetapi yang pertama rabbighfirli. Artinya ada yang terbaik dari yang baik. Nah, doa yang terbaik itu adalah doa yang kita lantunkan kepada Allah, yang isinya adalah untuk mengerjakan apa yang Allah tuntut dari kita sebagai hamba-Nya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, sehingga nanti insya Allah kita akan sampaikan beberapa doa yang dilantunkan oleh para anbiya, dilantunkan oleh para aulia, dilantunkan oleh para orang-orang soleh. Apakah model-model doanya sama dengan kita atau tidak? Nah, pertama, kenapa doa-doa yang isinya dunyawiyah atau tidak berisi tentang perintah Allah itu tidak termasuk golongan doa terbaik atau doa yang paling baik? Nah, ini kita akan bacakan dulu surahannya, Pak. In kana la budda minat talabi minhu fatlub ma huwa talibuhu minka. Kalaulah kita memang mau berdoa kepada Allah, maka mintalah kepada Allah apapun yang Allah pinta dari kita, yaitu minal istiqomati. Istiqomah ini paling susah banyak. Saya pernah sampaikan bahwa istiqomah itu lebih mulia daripada karomah. Bapak tahu karomah? Tahu gak karomah? Hal yang di luar nalar itu semuanya ada 5, Pak. 1 mukjizat, 2 karomah, 3 maunah, 4 istidraj. Nah, untuk kelima saya lupa lagi apa. Khasiat, pamit depan. Khasiat, Pak. 1 mukjizat. Mukjizat ini untuk siapa, Pak? Oh, ini untuk para nabi, untuk para orang-orang rasul. Gak boleh ada selain nabi dan rasul memiliki mukjizat. Walaupun secara nalar itu aneh. Karena kan mukjizat itu amrun khoriqun lil adat, gak boleh masuk ke dalam logika.
Makanya kalau ada orang yang punten Pak Isra Mi'raj itu Rasulullah dilogikakan sampai ketemu dengan logika atau keluar dari mukjizat. Karena mukjizat itu harus di luar logika. Nah kemudian ada karomah. Ada karomah apa? Karomah pun sama, di luar logika, tetapi diberikan oleh Allah ke hamba-hambanya yang pangkat dan derajatnya itu udah kelasnya seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, yang kalau pangkat dan derajat itu aulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Bapak nggak terlalu kemana-mana pikirannya, Ashabul Kahfi itu Nabi bukan Pak? Ashabul Kahfi. Mungkin nanti ada dari kita, banyak ya karomah. Yang ada tuh mujizat. Kalau Bapak nggak percaya, ya tinggal kita Ashabul Kahfi Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Tapi bisa tidur 300 tahun. Di dalam riwayat itu tambah 9, berarti 309 tahun. Di luar logika atau tidak? Yang kayak gitu namanya mujizat bukan? Bukan, dan bukan Nabi, bukan Rasul. Masuk kategori karomah. Bapak tahu ibundanya Kanjeng Nabi Isa? Namanya tuh kan Maryam, Siti Maryam. Dalam surat Ali Imran, Siti Maryam ini wakafalaha Zakaria, diasuh, dididik, dibesarkan oleh emang lah, namun cara ulama. Karena memang ramahnya sama Kanjeng Nabi Zakaria itu wargi, saudara. Kemudian dididiklah, diuruslah Siti Maryam ini oleh emangnya yaitu Kanjeng Nabi Zakaria. Kemudian ketika Siti Maryam sudah besar, itu terdapat satu mihrab yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali oleh Siti Maryam. Tetapi ketika Kanjeng Nabi Zakaria ngalongok melihat keadaan Maryam, wajada ingdaha rizqo. Di dalam tempat mihrab itu ternyata tersedia makanan dari berbagai jenis. Mencara ulama, semua buah-buahan ada, semua lauk pauk ada, nasi dan lain-lainnya ada, semua ada. Ketika ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dapat dari mana semuanya? Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Siti Maryam Nabi bukan? Oh bukan. Rasul bukan. Karena Nabi dan Rasul tidak pernah ada dari golongan perempuan. Terus apa tuh kayak gini teh? Karomah. Karena wali bisa dari perempuan, aulia itu bisa dari perempuan. Nah sehingga andaikan satu karomah yang kalau Bapak bayangkan, satu lagi lah Iskandar Zulkarnain. Itu kan ikhtilaf ya Pak. Iskandar Zulkarnain itu ada yang nyebut Nabi, ada yang nyebut Rasul. Tapi ada juga yang nyebutkan wali. Tetapi dari 25 Nabi gak ada nama Iskandar Zulkarnain. Kan punya kekuasaan, punya kekuatan, punya hal yang di luar nalar, bisa menahan Ya'juj dan Ma'juj di antara dua gunung. Yang pada saat itu secara ilmu pengetahuan, timah, besi bisa dilelehkan, kemudian menjadi pagar penutup di antara dua gunung, itu belum bisa ditemukan. Hanya yang tahu itu adalah Iskandar Zulkarnain. Itu kan jadi sebuah hal yang di luar nalar, di antara dua gunung lagi. Ya'juj dan Ma'juj itu insya Allah nanti keluar. Itu kan sampai-sampai kalau satu lautan, satu sungai dipakai minum oleh Ya'juj dan Ma'juj, itu kan semuanya habis Pak. Saking rakusnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi insya Allah kita akan kebagian, karena memang itu akhir zaman pisan. Ayeuna akhir zaman. Tapi Ya'juj Ma'juj akhir zamanna pisan. Nah sehingga mujizat bukan, tapi karomah. Nah bandingkan istiqomah atau karomah yang paling mulia. Kata ulama, al istiqomatu abdulu wa khairun min alfi karomah. Kalau ada seorang laki-laki punya 1000 karomah dibandingkan dengan seorang insan, seorang hamba yang bisa mengistiqomahkan satu ibadah, mana lebih mulia? Istiqomah atau karomah?
bandingannya satu istiqomah dengan 1000 karomah lebih mulia, lebih bagus, lebih baik di mata Allah dibandingkan dengan 1000 karomah. 1000 karomah dibandingkan dengan satu istiqomah masih lebih baik satu istiqomah. Nah, sehingga istiqomah ini diperintahkan tidak oleh Allah. Kanjeng Rasul itu punya perintah dari Allah. Pastaqim anta kama umirta wa man ta'aba ma'aka. Muhammad, istiqomahlah engkau. Kanjeng Rasul saja disuruh untuk istiqomah. Nah, sehingga istiqomah merupakan perintah Allah, maka doa terbaik, ya Allah, berikanlah saya istiqomah dalam menyelesaikan ibadah. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian tapi istiqomah dalam ibadah itu ala sabilil ubudiyah, harus dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Artinya tujuannya hanya memang ubudiyah. Jangan sampai nanti kita punya tujuan dalam doa, ya Allah, mudah-mudahan saya istiqomahkan dalam sholat saya, karena insya Allah ada orang sholat mah rezekinya terjamin. Balik-balik lagi ke dunia. Orang-orang yang sholat insya Allah sehat badannya dan lain-lain. Itu kan masih ada kepentingan diri sendiri di dalamnya. Nah, jadi susahnya kalau kita berbicara ikhlas, ikhlas itu kan banyak modelnya, Pak. Tetapi ya tentu yang baik juga ada, yang terbaik ada. Gimana kalau saya sholat tapi mengharapnya tetap pingin sehat? Ya boleh, ikhlas, ikhlas. Asal nggak ada makhluk aja di dalamnya. Baik kan? Baik. Tapi dari sekian banyak yang terbaik adalah ketika kita ibadah tujuannya hanya menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak. Kita minta istiqomah tapi ala sabilil ubudiyati lahu. Fadzalika khairul laka, itu lebih baik min tolabika li huzuzika wa muradika wa muradatika. Ketika kita minta istiqomah, itu lebih baik daripada kita minta bagian-bagian kita dari ibadah. Kita minta kepentingan-kepentingan yang kembali manfaatnya untuk kita dibanding dengan itu. Makanya, ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Itu masih kepentingan kita. Ya Allah, berikan saya istri yang solehah. Itu masih kepentingan kita. Boleh, boleh. Baik doa itu, baik. Orang Kanjeng Nabi Ibrahim juga berdoa sama kok. Rabbana hablana min azwajina. Kanjeng Nabi Zakaria pun Rabbana hablana min ladunka zuriatan thayyibah. Artinya dipinta. Tetapi dari sekian itu ada yang terbaik, yaitu yang gak ada untuk kepentingan dirinya sama sekali. Kenapa yang ada kepentingan diri ini tidak termasuk yang paling terbaik? Karena takut tercampur dengan nafsu, tercampur dengan syahwat. Yang kita tahu kalau sudah tercampur dengan nafsu dan syahwat, doa tersebut akan susah oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya. Makanya kalau Bapak mau bertanya, doa apa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahina izin takunu bihi walahu wa yus'ibuka bimatlubika ajilan min ghairi ta'khirin. Doa yang tercepat yang Allah ijabah adalah doa yang di dalam isinya untuk mengerjakan perintah Allah. Itu yang paling tercepat. Tetapi kalau di dalamnya masih ada kepentingan pribadi, manfaat yang kembali untuk kita, faqad yahsulu bizalika ta'khirun wa man'un. Terkadang diijabah iya, tapi rada nanti. Kan ada ya Pak? Ya Allah, mudah-mudahan saya tesing hasil ya Allah. Diijabah, tapi nanti. Ada kan yang kayak gini Pak? Ada juga yang nggak diijabah sama sekali, tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu kalau itu diijabah itu nggak maslahat untuk kita. Ini pernah yang kita bahas apa ya? Ya Allah, ini saya punya proyek, hasilnya segini, hasilkan ya Allah. Kata Allah, kalaulah hasil proyeknya uangnya 20 juta, nanti badan kamu sakit masuk rumah sakit 20 juta. Mending dapat proyekannya atau sehatnya aja. Kan namun secara logika kitanya mending sehatnya saja. Nah, hal itu sudah tahu Allah. Pasti diganti dengan yang lebih maslahat. Nah, sehingga kalau di dalam doa kita masih ada campuran manfaat yang kembali untuk diri kita,
terkadang nggak diijabah, diganti dengan yang lain, ataupun memang diijabah namun diijabahnya kendor. Artinya kendor itu rada-rada akhir. Tapi kalau urusannya tentang kemaslahatan ibadah kita, perintah dalam melaksanakan perintah dan taat kepada Allah, maka itu mah pasti cepat dan pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk doa yang paling terbaik. Sampai sini bisa dipahami. Nah, makanya ada salah satu doa yang sering Rasulullah SAW lantunkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung hammun wal hazan. Apa hammun? Bingung. Wal hazan, sedih. Ya Allah, jangan bikin saya ini bingung dengan urusan dunia. Jangan saya bikin diri saya ini sedih untuk urusan dunia. Karena kan kita bingung dan sedih itu pasti dengan urusan dunia. Jarang kita tuh bingung dan sedih urusan akhirat. Nah, maka Rasulullah tuh berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya dari bingung, sedih urusan duniawi. Diperintahkan tidak baik. Diperintahkan tidak baik oleh Allah. Jangan bingung urusan dunia, jangan sedih urusan dunia. Diperintahkan tidak baik. Diperintahkan, dipinta oleh Allah, dipinta oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jauhkan saya dari sifat ajaz. Ajaz itu sifat apa? Lemah. Wal kasal, sifat malas. Jangan lemah, jangan malas, perintah Allah bukan? Perintah dipinta oleh Rasulullah. Wa a'udzubika, apalagi minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Apa jubni teh? Sieunan, takut. Wal bukhli, apa bukhli teh? Pedit, koret. Saking koretnya hak Allah tidak tertunaikan, hak makhluk tidak tertunaikan. Perintah tidak apa ini, apa? Perintah. Bahkan wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung dari hutang, dari lilitan hutang. Nah, ini lilitan hutang pun sama, karena ada perintah untuk jangan menyisakan hutang sampai ketika kita sudah meninggal. Jangan sampai ada hutang, karena kan urusannya kalau nggak beres di dunia pasti ditagih di akhirat. Nah, semuanya doa-doa Rasulullah SAW berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling jangan pernah kita lupakan itu sebadas sholat banyak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa Nabi Sulaiman bersama pernah saya sampaikan banyak. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matikal lati an amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan saya rasa syukur. Bersyukur diperintah tidak? Diperintah. Ya Allah, anugerahkan saya rasa syukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Nah, ini hebatnya banyak. Kanjeng Nabi Sulaiman itu bukan minta rezekinya, tapi minta syukurnya. Kalau kita kan minta rezekinya, syukurnya lupa dipinta. Sehingga rezekinya segitu awet berat. Kalau Kanjeng Nabi Sulaiman yang dipinta itu syukurnya. Sedangkan syukur kata ulama asyukru soidul mafkun. Syukur itu hewan buruan atau seperti hewan buruan yang mencari buruan. Sehingga yang enggak ada itu menjadi ada. Ini yang dipinta oleh Kanjeng Nabi Sulaiman itu satu, rasa syukur. Yang kedua, wa an a'mala solihan tardo, dan saya bisa beramal soleh. Bisa beramal soleh dijadikan doa oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Ini hafalkan. Surat nama ini banyak. Pokoknya nama Al-Quran di atas ya. Hilap deh bagi surat naga banyak. Hilap deh nanti. Is doa Kanjeng Nabi Sulaiman wa an a'mala solihan tardo. Bahkan wa adkhilni fi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkan aku ya Allah dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Sehingga doa-doa seperti ini mudah-mudahan kita hafalkan, kemudian kita baca ba'da sholat, di dalam sholat. Insya Allah langkah kita untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dibimbing oleh Allah, selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pangitan mangga Pak, mau pilih ada yang ditambahkan atau ada yang dikoreksi atau ditanyakan, mangga kita diskusikan sama-sama.
berarti paham semuanya. Alhamdulillah. Kalau kita minta misalkan kesulitan Allah, itu gimana? Ya. Ya. Nah, meminta masuk surga, minta jauhkan dari api neraka, bagus Pak. Itu pun perintah dan itu pun doa dari Rasulullah SAW. Artinya kan Rasul pernah doa yang tadi itu apa? Kata Rasulullah, kalau kamu sholat jangan pernah lupa berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. 1 min azabil kubri. Kalau meminta perlindungan azab kubur berarti kan mafhumnya meminta nikmat kubur. Berarti kan gitu banyak. Kalau minta dijauhkan dari azab kubur berarti kan minta nikmat kubur. Dan itu dipinta oleh Rasulullah. Kemudian wa'udzubika min azabil qabri wa'udzubika min azab binar. Kalau kita minta berlindung dari azab neraka berarti meminta masuk surga. Bahkan wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nah, sehingga boleh enggak kita meminta atau berdoa yang isinya tuh pingin masuk surga, dijauhkan dari neraka? Boleh. Dan itu pun anjuran, itu pun pernah dicontohkan oleh Rasulullah, masuk golongan doa baik, doa yang terbaik. Namun ada yang lebih baik. Apa doa yang lebih baik itu? Doa yang isinya meminta apa yang Allah pinta dari kita. Itu yang tadi Pak. Makanya dalam doa yang tak pernah berhenti Rasulullah SAW ucapkan itu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang isinya itu kan semua perintah Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Mengingat Allah perintah bukan Pak? Perintah. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Mensyukuri nikmat perintah tidak Pak? Wa husni ibadatika, dan menyempurnakan ibadahku kepadamu. Itu perintah juga tidak? Perintah. Artinya kan banyak Pak jenis doa yang Rasulullah SAW munajatkan. Nah, dari sekian banyak itu ada yang terbaik. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah yang terbaik. Bisa dipahami. Jadi bukan larangan ya Pak ya. Bukan larangan jangan minta sehat, jangan minta rezeki dunia, enggak ada Pak. Semuanya baik kalau isinya memang benar-benar menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu. Sampai sini bisa dipahami. Cekap Pak Panginten, tanya deh. Oh enggak. Kita bisa berdoa kan bagian dari takdir. Ditakdirkan bisa berdoa. Aduh, berat nih Mas. Seberat doanya. Jika kita ditakdirkan berdoa yang baik-baik, apakah merupakan ciri bahwa kita juga akan dapatkan yang baik-baik? Ya Pak. Nah, jadi sebagai bentuk husnudon kita, ketika Allah Subhanahu, ini husnudon ya Pak ya, bentuk husnudon, dan ini pun mudah-mudahan meningkatkan roja kita kepada Allah. Tapi di sisi lain nanti harus ada pembandingnya, itu rasa khauf. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan diri kita untuk melaksanakan taat, senang tidak? Senang. Dan itu mesti harus senang. Kenapa senang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita. Dan rahmatnya Allah ini gak ada bandingannya. Walaupun dibandingkan dengan dunia dan seisinya pun masih menang rahmat Allah. Bisanya kita ngaji, bisanya kita sholat, bisanya kita doa, itu kan semuanya rahmat dari Allah. Nah, kalau ada orang hidup di dunia dituliskan satu takdir oleh Allah, boleh gak Pak itu takdir itu sampai ke pemiliknya tanpa melalui syariat? Boleh gak Pak? Contoh-contoh aja gak Pak? Andaikan saya Pak, di usia saya 40 tahun nanti Allah tuh takdirkan saya tuh benghar Pak. Boleh gak 40 tuh ojol-ojol saya tuh benghar tanpa syariat, tanpa wasilah? Juk-juk di kamar saya, wah duit banyak gini, emas banyak, boleh nggak Pak? Kalau masih di alam dunia, seluruh bentuk takdir itu pasti ada wasilahnya. Seluruhnya, apapun itu, mau sehat,
kenapa yang umur segini sehat wahnya bapak teh sakit-sakit? Pasti sebelum-sebelumnya kalau nggak rajin olahraga, pasti jaga makanan. Pasti ini. Nah itu sampai ke takdir itu pasti dibikin oleh Allah wasilah. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kalau kita sekarang sudah ada rahmat Allah untuk mau berdoa kepada Allah, itu kemungkinan besar sebagai bentuk husnudon kita, Allah sudah siapkan ijabah di depannya. Paham maksud saya? Dan kalau kita semakin tinggikan lagi rojaknya, Pak. Kalau sekarang kita digerakkan oleh Allah kaki ringan untuk datang ke majelis ilmu, kaki ringan untuk melaksanakan ibadah di masjid, ibadah sholat dan lain-lain, ibadah mahdoh mahdohnya, itu ciri di depan ada takdir masuk surga. Boleh nggak? Seperti itu? Boleh. Sebagai pembandingnya, boleh juga nggak gini? Soleh, neraka. Ada nggak yang seperti itu? Tetapi ke nerakanya pasti pakai wasilah. Saya sebutkan satu, Pak. Dulu di zaman Bani Israel kita tuh kalah lah ibadahnya. Ada perempuan malam pakai ibadah, siang pakai puasa. Tapi akhirnya kata Rasulullah, dakhalatim ro'atun an-naro fi hirrotin. Ada seorang perempuan dulu di Bani Israel, zaman Bani Israel, ibadah ke Allahnya gak putus-putus, tapi akhirnya masuk neraka kata Allah. Kenapa? Fi hirrotin. Sebabnya kucing. Kumaha kucing teh? Dia pegang, dia kerem kucingnya, dia kurung kucingnya, gak dikasih makan sampai matinya. Masukkan banyak. Dan ini hadis, hadis dari Rasulullah. Padahal ahli ibadah. Surga neraka bawah akhirnya kata Rasulullah. Neraka. Tetapi untuk masuk ke neraka butuh wasilah atau tidak? Apa wasilah ini? Kucing ini. Nah akhirnya apa itu? Kalau kita sekarang sudah berjalan di jalannya ahli surga, ya seperti kita ini kan insya Allah ini ciri-ciri ahli surga semua nih. Maunya ahli surga ya di masjid kan aneh. Ahli neraka ada di masjid kan aneh. Ini kan ciri-ciri ahli surga. Ada di masjid, ada di berjamaah, ada di majelis ilmu. Nah, tetap imbangi. Imbangi dengan apa? Ada satu jalan atau mungkin di depan nanti Allah Subhanahu wa taala presetkan kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu mewajibkan kita masuk neraka. Kan jadi berimbang, Pak. Dilihat dari cirinya, alhamdulillah jalannya mah surga kan ini teh. Tapi tetap waspada. Kenapa? Karena mungkin saja di depan ada salah satu wasilah yang bisa masukkan kita ke dalam nerakanya. Nah makanya berimbang gitu, Pak. Masuk surga itu bukan amal ibadah kita, tetapi dengan rahmat Allah. Yang rahmat Allah itu ada di dalam ibadah. Kan pernah ya Pak ya ini. Jangan sampai liar deh ini Pak, ini kita paham ini Pak ya. Jadi liar deh. Sekali lagi Pak ya, masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmatnya dapat dari mana Pak? Rahmatnya dapat dari ibadah. Nah, masuk neraka dengan apa Pak? Masuk neraka itu karena bendunya Allah. Bendunya Allah di mana Pak? Bendunya Allah ada di dalam maksiat yang kita kerjakan. Nah maka katakan Rasul, apapun jenis kebaikannya jangan kamu hinakan, kecilkan, karena takut di situ ada rahmatnya. Yang kalau sudah ada rahmatnya pasti masuk surga, berapapun dosanya, asal jangan musyrik. Sampai sini bisa dipahami banyak. Dan jangan juga kamu remehkan, hinakan perbuatan maksiat sekecil apapun, karena takut di dalamnya ada bendu Allah. Karena kalau Allah sudah bendu, berapapun amal ibadahnya pasti masuk neraka. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga nanti kalau Bapak bertanya, kita berdoa nih, ini surga atau enggak? Husnudonnya surga. Karena ciri orang yang di surga itu pasti resep berdoa, tetapi tetap waspada. Sampai sini bisa dipahami. Cek apa? Tanya deh. Pamit. Doa yang baik itu, doa kita itu kayak yang ada kita ya. Kan sebagai manusia kita kan banyak kebutuhan, banyak kesulitan,
kita panjatkan hal seperti itu tidak baik. Tidak baik gitu Pak. Bagaimana? Oh, iya. Nah, sebelum saya jawab baik dan tidak baiknya, menurut Bapak kalau Allah Subhanahu wa taala ketika kita butuh mesti dikasih tahu dulu atau tidak, Pak? Pemane saya nih, anak saya nih mau masuk sekolah nih, butuh uang 6 juta pemane. Perlu nggak saya kasih tahu Allah, ya Allah, ini anak saya mau sekolah nih. Punten nih, Pak. Pendaftaran ke 6 juta mesti. Belum bulanan saya. Perlu nggak saya kasih tahu kayak gitu? Menurut Bapak? Nggak perlu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Tapi boleh nggak saya berdoa kayak gitu? Kan jadi kayak gitu, Pak. Kan Allah sudah tahu. Boleh nggak saya berdoa kayak gitu? Boleh. Baik tidak berdoa kayak gitu? Baik. Asal doa kita ini jadi ciri bahwa kita tuh ke siapa lagi saya minta tolong. Kan saya tuh butuh. Ini kan jadi ciri kita tuh butuh kepada Allah. Nah, sehingga kalau tadi Bapak bertanya, kita punya kebutuhan, kemudian kita minta kepada Allah kebutuhan kita supaya terpenuhi. Satu hal yang harus Bapak tahu dulu dan yakini bahwa semua kebutuhan kita tanpa didoakan pun Allah Subhanahu wa taala pasti akan penuhi. Karena janji Allah. Yang kedua, doa yang kita lantunkan tentang kebutuhan duniawi kita, boleh tidak kita doakan kepada Allah, munajatkan kepada Allah? Boleh. Baik tidak? Baik. Asal di dalamnya menunjukkan sifat butuh kita kepada Allah. Sampai sini bisa dipahami. Tapi yang terbaik yang tadi. Nah, jadi bukan baik dan buruk yang tadi dia, Pak. Jadi semua doa itu isinya baik asal menunjukkan butuh kita kepada Allah, tapi yang terbaik yang tadi. Bisa dipahami. Cekap Pak, tanya deh. Cekap yang bisa dibaca. Pahami cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ditutup dengan doa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.